Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa atau Kupas Tuntas. Dan sore hari ini pemirsa, kita akan membahas bagaimana persiapan ujian sekolah yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi SMA sederajat di wilayah Sumatera Utara. Meskipun memang seperti yang kita ketahui saat ini, di mana sejumlah sekolah harus melakukan pembelajaran secara daring karena masih di tengah pandemi COVID-19. Namun, kemudian yang perlu kita ketahui bagaimana persiapan sekolah atau persiapan setiap sekolah untuk nanti bisa kemudian seluruh siswa-siswi bisa lulus, khususnya kelas 12 nanti bisa lulus dari setiap sekolah yang ada, kemudian bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu, untuk membahas bagaimana kemudian persiapan ujian sekolah SMA sederajat di Sumatera Utara, kita sudah menghadirkan dua narasumber pada sore hari ini. Yang pertama sudah kita undang bersama di Studio 2 TVRI Sumatera Utara, ada Bapak Muklis SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan. Dan kita juga telah mengundang PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Bapak Larso Marbun, namun masih di perjalanan. Nanti kita akan menunggu dan kita akan juga perbincangkan hal ini dengan PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk itu pemirsa, kami juga mengundang Anda nanti untuk bisa berpartisipasi dengan kami melalui line telepon kami di nomor 0614146353. Anda bisa bertanya kepada kedua narasumber nantinya, baik ke kepala sekolah maupun kepada PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan bagaimana nanti setiap sekolah melakukan yang namanya ujian sekolah. Untuk itu pemirsa, saya langsung ke Bapak Muklis dulu. Pak Muklis, kalau kita bicara tentang ujian sekolah, ada kendala nggak sih Pak yang dihadapi sekolah? Karena ini kan di tengah pandemi begitu Pak. Baik, Mas Keri, selamat sore buat kita semua dan pemirsa juga di rumah. Untuk sementara ujian sekolah tidak ada kendala, karena sekolah juga sudah mempersiapkan sesuai dengan instruksi Pak Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, membuat SK Panitia. Itu awal dulu yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yeah. Mungkin itu dulu. Baik, oke. SK Panitia ini berarti memang di dalam SK ini terdapatlah dia siapa-siapa saja nanti yang ikut tergabung dalam pelaksanaan ujian sekolah itu, begitu Pak Muklis? Ya, begitu. Sesuai dengan surat Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan, itu sudah disuratin kepada pihak wali kelas, kemudian sudah disuratin kepada orang tua, dan juga untuk orang tua juga, dan untuk guru mapel. Nah, sesuai dengan surat itu kita akan membuat panitia, nama-namanya juga sudah ada dan sudah menyusun SOP-nya, standar operasional prosedur untuk ujian sekolah. Jadi soalnya juga sudah kita siapkan, apakah sekolah dalam bentuk daring atau luring seperti itu. Baik, seperti yang saya janjikan di awal tadi pemirsa, kita juga telah mengundang PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Bapak Larso Marbun dan sudah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Dan saat ini sedang menuju kemari ke tempat duduk kita bersama. Kita sambut langsung ke Bapak Kepala Dinas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Silahkan Bapak Larso Marbun. Iya, oke. Selamat sore Bapak, apa kabar? Izin Pak, kami sudah merepotkan Bapak untuk hadir kemari. Meski masih sedikit agak baru nyampe, kami boleh langsung bertanya nggak Pak? Silakan. Pak Larso. Pak Marbun, kami mau tahu ini Pak, seperti apa sebenarnya persiapan ujian sekolah saat ini untuk di Sumatera Utara, untuk SMA sederajat di Sumatera Utara? Terima kasih seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada, khusus stasiun Medan. Saya bersyukur diundang ke tempat ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik pelaksanaan ujian sekolah di Provinsi Sumatera Utara untuk SMA, SMK, dan SLB kelas 12. Yang pertama persiapan itu adalah persiapan dari masing-masing peserta didik. Karena inti dari pelaksanaan US ini adalah peserta didik kelas 12, SMA, SMK, dan SLB. Bagaimana caranya? Saya melakukan sebagai sekarang ini pembantu gubernur di bidang pendidikan. Saya langsung ke lapangan ke 2 kabupaten untuk melihat seperti apa kira-kira kesiapan peserta didik. Saya masuk ke kelas 12. Terus saya tanya bagaimana, siapa yang siap untuk US 2021
2022 dia bilang siapa mau ke depan, ternyata antusiasnya itu lumayan. Lumayannya lebih dari 1-2 orang tunjuk tangan. Itu pertanda saya di Brastagi mendatangi 3 sekolah, terus saya di Serdang mendatangi 3 sekolah dan mereka antusias, dan ada saya panggil beberapa yang tunjuk tangan untuk berbicara di depan kelas, memberitahukan kepada teman-temannya seperti apa persiapan yang mereka lakukan. Itu pertama. Yang kedua adalah kesiapan dari guru kelas dan wali untuk membimbing, meyakinkan, membimbing, mendorong gitu, memberikan kepercayaan diri, optimisme dan harapan besar kepada peserta didik. Nah, untuk itu memang saya surati. Selain saya surati juga saya ke sekolah, tapi yang utama saya surati orang per orang. Demikian juga peserta didik tadi, selain saya datangi, saya surati juga. Yang ketiga, orang terdekat itu kan orang tua. Jadi orang tua juga kami ajak untuk meyakinkan putra-putri bahwa ujian sekolah ini adalah sebuah proses yang harus dijalani, tidak mungkin dihindarkan. Maka untuk itu tenang saja, jaga kesehatan, terus kurangi waktu main, belajar lebih giat, berpikir positif bahwa ini bisa dilalui dengan baik. Yang keempat adalah persiapan para kepala sekolah, jajaran pendidikan. Untuk itu saya sudah bikin panitia dan saya sudah melaksanakan rapat Zoom kepada mereka, beliau-beliau, supaya memfasilitasi peserta didik dalam menempuh ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Dan yang terakhir tentu kami di pendidikan, saya meyakinkan bahwa tidak boleh ada intervensi dalam pelaksanaan ujian sekolah kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema objektif, transparan, akuntabel, dan bermartabat. Nah, sebagai umat beragama tentu saya ajak seluruh jajaran pendidikan waktu itu, mari kita berdoa bahwa 2 hal pekerjaan besar selain US Pak, ada ujian sekolah, ada juga PBDB. Nah, untuk itu mudah-mudahan semua berlangsung dengan baik. Demikian Bang. Pak Larso Marbun, saya menarik nih, tidak boleh ada intervensi supaya juga masyarakat boleh tahu. Karena ini kan sekarang disaksikan oleh pemirsa TVRI Sumatera Utara di seluruh wilayah Sumatera Utara. Tadi Pak Marbun ada selipkan sedikit terkait dengan tidak boleh ada intervensi begitu. Bahkan itu secara akuntabel dan transparan. Seperti apa nih maksudnya nanti Pak supaya tidak terjadi praktek-praktek intervensi itu? Nah, intervensi itu maksudnya ada 3 hal yang perlu kita waspadai dalam pelaksanaan ujian sekolah. Tidak jarang orang tua atau wali peserta didik itu anaknya pengen nilai terbaik. Demikian juga yang bersangkutan, juga sekolahnya serta wali kelasnya. Maka untuk itu dipastikan bahwa tidak ada soal yang bocor, tidak ada kunci jawaban yang bocor, tidak ada bantuan untuk menjawab soal pada saat ujian, dan tidak ada juga pengurangan nilai terhadap yang meraih prestasi besar pada saat ujian. Dan tidak ada penggelembungan 5 waktu itu, tidak ada penggelembungan nilai bagi orang yang memang nilainya tidak menggelembung. Jadi 5 ini saya berikan jaminan prosedur, jaminan prosedur sesuai dari mulai dinas, cabang sampai kepala sekolah dan wali kelas. Itu kalau itu terjadi, ya saya akan pergunakan PP 94 tahun 2021 di mana di sana tentang disiplin pegawai negeri sipil, di mana dikatakan di sana sekarang ketentuan hukuman disiplin pegawai negeri sipil itu sangat mudah untuk memecat seorang pegawai negeri sipil dengan PP itu. Jadi saya sampaikan itu juga kepada beliau, Anda punya risiko kalau melakukan itu. Satu lagi, secara moral saya bilang, jangan menolak prinsip, tapi ini moral. Jangan menolak prinsip dari dunia pendidikan, objektif, tulus, peduli, akurat, itu jujur, itu selalu kemukakan sebagai bagian dari jati diri seorang guru, seorang peserta didik, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Demikian Bang. Baik, kebetulan ini Pak Larso ada Pak Muklis, SPD, MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Medan. Bagaimana kemudian dilakukan di sekolah Pak supaya terbebas dari intervensi seperti disampaikan oleh Pak PLT Kadis tadi? Baik, izin Pak Kadis, sebelum saya jawab, terlebih dahulu orang tua, siswa, dan guru, terima kasih buat Pak Kadis karena sudah sampai Pak ke masing-masing. Ini merupakan sejarah baru, belum pernah Dinas Pendidikan menyurati langsung siswa dan orang tua. Ini menarik sekali memang ini Pak. Merupakan apresiasi bagi orang tua Pak. Orang tua hadir ke kantor saya, begitu juga siswa dan guru kirim salam buat Pak Kadis. Itu apresiasi ya, dari beliau-beliau tersebut seperti itu. Kita di sekolah ujian ada luring, ada juga daring.
terutama di SMA Negeri 13 Medan kita laksanakan daring. Kenapa daring? Karena soal tidak akan bocor Pak Kadis. Jadi melalui aplikasi semua. Di hari H baru dikirim soalnya seperti itu. Kemudian bagi siswa yang tidak mempunyai perangkat, kita siapkan lab. Dan bagi siswa yang tidak mempunyai kuota, kita wifi 12 kelas ada di sana Pak PLT Kadis, dan siswa bisa hadir nanti. Tapi tidak semuanya, kita batasin, siswa-siswa nggak mampu. Kemudian soal ditulis oleh mewakili MGMP masing-masing Mapel, ini juga telah dirancang, telah dibuat, kita sudah susun SOP, soalnya tidak akan bocor. Dan kunci jawaban dipegang oleh guru masing-masing, seperti itu. Jadi di SMA Negeri 13 Medan soalnya dalam bentuk daring. Baik. Untuk menjaga. Kemudian selesai siswa ujian daring, menghindari coret-menyoret. Jadi kalau di rumah kami akan surati orang tua, tidak keluarlah siswa ke tempat lain. Kalau di sekolah nanti Pak Kadis bisa dia coret-menyoret, ini untuk menghindarin. Seperti itu Mas. Baik. Pak Kadis, kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian nanti penerapan, apakah semua sekolah kelas 12 itu nanti bisa memilih begitu? Dia bisa pilih luring atau bisa pilih daring atau bisa pilih langsung ujian di sekolah begitu? Nah, patokan pertama adalah ketersediaan sarana yang dimiliki oleh peserta didik dan orang tua. Apabila ketersediaan IT atau katakanlah handphone begitu tidak ada, dan juga jangkauan dari bandwidth atau jangkauan dari jaringan. Tentu itu saya wanti-wanti kepada kepala sekolah, wali kelas dan guru mata pelajaran supaya menyediakan tempat di sekolah, di fasilitasi sekolah. Tapi kalau misalnya semua tersedia dengan mudah, keadaan cukup, jaringan cukup, supaya tidak merepotkan juga terhadap orang yang punya kemampuan terbatas, silakan mereka pakai daring seperti itu. Teknis yang kita akan lakukan. Terus terang ini tidak mudah karena bagaimana suatu keadaan daring dia sendiri menjawab soal, sementara soalnya dilihat di komputer, tentu ini hal berbeda. Tapi kalau kita mengambil positifnya, maka peserta didik ini akan bisa bertanggung jawab dan punya daya juang yang kuat manakala dia menghadapi ujian sendiri. Dan saya kira itu merupakan pelatihan awal. Maka dari peristiwa itu atau dari pemikiran itu, saya menuratin mereka bahwa ujian ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Ini sebuah proses yang harus dijalani oleh setiap peserta didik kelas 12. Dari jangan pernah takut, jangan pernah pesimis, tapi optimislah, harapan besar di depan, di belakang, bahkan di samping kiri kanan teman-teman peserta didik itu ada orang yang mencintai mereka, khususnya orang tua, wali, guru mata pelajaran, bahkan seluruh jajaran dinas pendidikan termasuk kepala dinas dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen mengenai hal itu. Mari kita saling mendoakan supaya ini sukses dengan baik. Karena bagaimanapun ketenangan jiwa, ketenangan batin bagian dari solusi untuk menghadapi ujian, demikian. Amin. Luar biasa sekali Pak Kadis ini. Pak Kadis, kalau kita bicara tentang 33 kabupaten kota di Sumatera Utara yang menjadi perhatian khusus daripada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk menghadapi ujian sekolah ini di mana Pak? Apakah ada mungkin perhatian-perhatian khusus atau menjadi perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi begitu? Ada tiga zona, tapi bukan 3 kabupaten kota. Satu Kepulauan Nias, terutama Nias Barat, Nias Utara, terus Nias Selatan sebagian, baru Tabaksel perbatasan dengan Riau, perbatasan dengan Sumatera Barat, baru yang ketiga zona adalah Tapanuli Tengah. Itu menjadi perhatian kita memang. Kenapa ini menjadi perhatian Pak? Dan bagaimana kemudian nanti bentuk perhatian yang diberikan juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi? Nah, jaringan di sana masih belum maksimal seperti daerah lain. Yeah. Nah, bentuk perhatiannya adalah tadi mulai ini kita dengungkan apapun alasannya, sepintar apapun individu atau seseorang begitu, tanpa kepercayaan diri. Toh ini dia ketakutan juga akan dihadapi, tapi tenang juga dihadapi. Jadi ada 7 kunci yang saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah dan kepada murid-murid. Ada 7 kunci untuk menghadapi ujian ini. Yang pertama pasti bersyukur, saya bilang. Terus yang kedua menghormati orang tua, minta restu orang tua. Yang ketiga belajar lebih rajin. Yang keempat kurangi jam main. Yang kelima dengarkan kata guru. Yang keenam itu kerjakan soal-soal, dan kalau ada yang bingung tanyakan kepada guru karena masih ada waktu. Baru yang ketujuh adalah berpasrahlah pada perjuangan sendiri atau yakinlah pada diri sendiri.
Seperti itu. Itu paling penting ya Pak Kadis ya. Yes. Yakin pada diri sendiri, Iya. begitu. Baik, saya ke Pak Mukhlis lagi nih. Pak Mukhlis, kalau kita bicara tentang bagaimana upaya sekolah untuk mempersiapkan anak-anak didik untuk menghadapi ujian sekolah nanti. Ini apakah kemudian ada pelajaran tambahan yang diberikan meskipun kita masih ada batasan-batasan di tengah pandemi ini begitu. Tapi apa upaya sekolah untuk terus bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita begitu Pak Mukhlis? Ya, baik, sesuai dengan surat perintah Pak PLT Kadis beberapa minggu yang lalu, ya kami sudah buat rapat dengan guru kelas 12 agar membahas soal-soal dalam langkah persiapan. Kemudian kami undang juga orang tua rapat, kemudian juga kami briefing dengan anak-anak, selalu belajar membahas soal-soal persiapan sekolah, baik berupa les tambahan kita tetap lakukan seperti itu. Jadi tetap kita motivasi si anak, kita dampingi terus si anak, kita latih terus si anak agar di ujian itu dia bisa melaksanakan sesuai dengan prosedur. Oke, Pak Mukhlis, kalau kita bisa tahu, kalau boleh tahu begitu, bagaimana kemudian kualitas pendidikan kita saat ini kalau dibandingkan dengan sebelum ada pandemi dulu begitu? Tetapkah sama kualitasnya atau bagaimana Pak Mukhlis? Kita akuin kelemahan anak-anak belajar pasti ada, tapi dengan pandemik ini kita harus ngambil momen, kita harus ngambil hikmah, nggak bisa belajar tatap muka, kita daring. Yeah. Daring juga kita pantau sampai ke rumah. Memang kalau untuk Kota Medan sekitarnya cukup baik dan secara umum untuk Sumut juga baik. Saya rasa tidak ada masalah. Kemudian sekarang kan sudah ada tatap muka terbatas. Jadi siswa juga sudah masuk 50%. Kayaknya tidak ada kendala lagi. Jadi semua siswa udah belajar, dilatih, tidak ada kendala seperti itu. Ya, yang menjadi kekhawatiran apakah kemudian meskipun Pak Kadis tadi sudah tahu atau Pak PLT Kadis sudah menyurati orang tua, tapi masih adakah kekhawatiran para orang tua murid ini untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini Pak Mukhlis? Ini menjadi pertanyaan kita juga supaya menjadi pemahaman juga nanti kepada Pak Kadis begitu. Kan bisa samplingnya ini nih, samplingnya SMA Negeri 13 begitu. Dari sekian surat edaran yang diberikan oleh PLT Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, apakah masih ada mungkin harapan orang tua kalau bisa nggak usah 50% deh Pak, 25% aja atau nggak sama sekali daring aja deh gitu. Bagaimana kemudian tanggapan orang kalau tua, untuk Pak? SMA Negeri 13 sementara belum ada yang komplain dengan orang tua, berjalan dengan baik karena siswa sudah vaksin semua. Kita belajar pagi daring, kemudian sesi kedua baru pagi belajar luring, kemudian baru di sesi yang kedua baru daring seperti itu. Jadi siswa juga sudah kita vaksin, guru juga sudah vaksin. Jadi kekhawatiran itu dari orang tua agak menipis. Ya beda dengan daring 100% yang kemarin gitu Pak Kadis. Kalau sekarang orang tua sudah memberikan apresiasi, malah anak-anak ini dia butuh bermain, tidak hanya di rumah. Ya orang tua begitu juga. Kalau hanya di rumah aja khawatir juga orang tua, anak-anak nggak bisa bermain, dia butuh teman. Nah, tingkat SMA sangat butuh dia berteman, komunikasi sesama teman seperti itu. Ya, Pak Mukhlis, ada orang mengatakan begini, kalau ingin menjadi seseorang, sentralnya adalah di SMA begitu. Sentralnya adalah di jenjang SMA itu. Bagaimana kemudian si anak mau menjadi apa dan kemudian memiliki cita-cita besar tergantung daripada bagaimana pendidikan yang diperoleh di SMA ini. Berarti kan tanggung jawab besar dong di SMA. Bagaimana kemudian pihak sekolah mengemban ini supaya seluruh anak-anak ini bisa memiliki bukan hanya pendidikan, bukan hanya kualitas pendidikannya, tapi mungkin punya kepribadian yang baik, akhlak yang baik begitu. Baik, dari kelas 10 dia sudah kita tes bakat dan minat. Jadi waktu masuk di kelas 10 di situ kita jaring apakah dia peminatan IPA atau IPS, ini masih K13. Di situ dapat terjaring si anak, kemana arah si anak. Jadi kita pupuk, kita bina juga dari kelas 11 sampai kelas 12, nampak anak-anak outputnya kemana nanti. Ya seperti sekarang kelas 12, ini kan sudah dalam tahap seleksi nasional masuk perguruan negeri, nilai sudah kita kirim, eligible, tinggal nunggu waktunya pengumuman di bulan 3 ini. Jadi sudah terarah. Jadi anak-anak itu hampir rata-rata gak masuk di perguruan tinggi negeri, kemudian bisa juga masuk di perguruan negeri swasta. Kemudian sekarang kan baru tahap SNMPTN, nanti ada SBM, ada seleksi mandiri lagi. Jadi masih banyak waktu sesuai dengan seleksi bakat minat di kelas 10. Jadi arah dan tujuan itu dari kelas 10 itu sudah tercipta begitu. Baik. Pak Kadis, kalau kita mau membuat seluruh anak-anak SMA itu menjadi pribadi yang baik, kemudian nanti begitu tamat SMA dia juga memiliki pribadi yang kuat, bisa mewujudkan cita-citanya. Apa sih sebenarnya harus dilakukan di SMA itu Pak sebenarnya gitu? Paling gampang belajar tuh nyontek, paling gampang. Jadi harapan saya selalu. Tapi kan dilarang ya Pak? Selalu saya bilang nyontek itu dalam arti benar. Nyontek itu maka sekarang saya ajak pada waktu saya PLT juga pertama saya ajak jadilah insan pendidikan. Bagi saya pendidikan itu ada 7 indikator. Pertama, dia terpanggil memang
dia terpanggil, terus dia jujur, dia tulus, begitu, dia perhatian, dia peduli, baru dia mencintai profesi itu, yang terakhir dia bersyukur. Jadi saya balik dengan tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka seluruh guru-guru saya, sekarang guru-guru di Dinas Pendidikan ini ada sekitar 18.000 guru di pendidikan negeri dan swasta, begitu. Saya yakin mereka menjadi insan. Setelah mereka seperti itu, mereka akan menjadi inspirator, menjadi motivator, menjadi model bagi peserta didik. Maka mereka akan bercita-cita, saya pengen seperti dia, saya pengen seperti dia, seperti itu. Itu yang pertama sebenarnya. Baru yang kedua, kan ada harus berdamai hati, pikiran, ucapan, sikap, dan perbuatan. Nah, dengan demikian saya meyakini kalau itu berdamai, ada sinkron dan komitmen itu, maka akan terjadi transformasi energi positif. Energi positif, maka suasana sekolah itu menjadi suasana yang indah, yang nyaman, yang tempat dia membangun dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang ini udah luar kemampuan kami. Yang ketiga adalah bagaimana mereka tidak terlalu jauh antara situasi di rumah dengan di sekolah. Jadi dia harus at home di sekolah dan at school di rumah. Nah, ini apa baru nyaman ya Pak Kadis ya? Nyaman. Jadi artinya apa? Disinilah yang saya sangat kagum dengan guru wali kelas, jujur aja. Saya sangat mengagumi wali kelas dan guru mata pelajaran, karena sesungguhnya mereka lah yang tiap hari berkomunikasi dengan peserta didik ini. Jadi secara pendekatan psikologis tidak boleh terlalu jauh jarak antara pemahaman seorang guru kelas dan guru wali kelas. Dan menganggap bahwa putra-putri ini dititipkan orang tua ini kepada mereka, dititipkan. Jadi dititipkan itu adalah harus benar-benar utuh, harapan itu sesuai dengan harapannya, bukan sekedar bersekolah. Kalau sekedar bersekolah gampang itu, 2 jam pelajaran selesai. Tapi bagi saya, sejak saya juga pernah mengemban tugas yang sama di daerah lain, saya bilang ini anak saudara, karena pada saat yang sama anak saudara juga Anda titipkan ke tempat lain, bisa di fakultas, bisa di politeknik, bisa di Ketandinas. Jadi anggaplah ini anak di mana energi Bapak titipkan anak putra-putri Ibu tempat lain, sama seperti itu juga orang lain menitipkan putra-putri di hadapan Bapak Ibu. Nah, dengan 4 dimensi ini yang disebut dengan pendekatan kubus, ini akan menjamin bahwa sebagian besar peserta didik itu akan menjadi individu yang unggul. Istilah saya unggul dalam knowledge, unggul dalam psikis, dan kelak dia tidak kaget dengan perkembangan dunia sehingga menjadi matang gitu. Istilah saya seperti itu. Ya, menarik juga ini apa yang disampaikan Pak Kadis dari Pak Munglis. Kan ini juga bisa menjadi pola penerapan di sekolah-sekolah supaya nanti memang setiap siswa itu bisa menganggap sekolah itu adalah at home gitu. Tapi apa upaya yang dilakukan selama ini pihak sekolah Pak Munglis, ya kedekatan antara guru kelas dan wali kelas itu memang begitu intens dengan siswanya sehingga ketika ada masalah pun bisa dipecahkan bersama begitu. Ya, baik, sesuai yang dikatakan Pak PLT Kadis tadi, siswa ini kita harus rangkul, itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan harus kita jamin di sekolah. Siswa itu harus nyaman. Orang tua menitipkan ke sekolah si anak, itu harus kita buat kenyamanan dalam pembelajaran, komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Kemudian siswa ini harus kita bimbing dan perestafet, dan harus kita latih. Seperti guru olahraga, mencontohkan dia dulu baru kita dilakukan oleh siswa. Jadi dampingi terus siswa. Jadi apa solusi-solusi dari anak-anak? Apabila tidak ada solusi, mandek solusinya, guru itu punya solusi. Dampingi anak, didik anak yang baik, komunikasi yang baik, berikanlah pelayanan yang baik. Itu yang selama ini digaungkan oleh Pak Kadis. Dampingi si anak, berikan pelayanan terbaik, kemudian anak-anak itu pasti akan sukses. Yang artinya kita harus jamin pendidikan yang ada di sekolah, termasuk juga survei lingkungan. Guru, siswa, itulah yang diadakan dengan asesmen namanya. Jadi dengan asesmen yang baik, kita jamin kenyamanan sekolah, mendapat pendidikan yang layak, siswa pasti akan sukses. Seperti itu. Ini harapan kita bersama. Ya. Tapi saya mau nanya Pak Kadis nih, Pak Kadis, apakah semua kualitas guru itu bisa punya mindset yang sama begitu ya, punya cara pandang yang sama bagaimana kemudian agar memperlakukan anak supaya bisa merasa nyaman di sekolah. Kalau melihat sekarang misalnya guru-guru yang ada di seluruh Sumatera Utara, 18.000 tadi ya Pak ya? 18.000-an. Tapi kan statusnya beda-beda nih Pak Kadis. Ya, ada yang PNS, kemudian ada yang P3K, ada juga yang masih honor begitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini harapannya supaya mereka meskipun perbedaannya ada PNS, kemudian ada P3K, ada honor, bagaimana menyamakan cara pandangnya Pak Kadis supaya sama-sama punya kewajiban yang sama untuk mendidik semua anak di sekolah dengan baik begitu. Terima kasih. Jadi saya ingin petakan dulu di dalam benak saya dan konsep saya
seorang pendidik itu bisa guru, bisa dosen bagi saya ya. Ada 3 tipologi. Yang pertama memang dia berkeinginan dan terpanggil menjadi guru. Ada dia kebetulan masuk jadi guru karena nggak terima, kebetulan lagi itu masuk jadi guru. Yang ketiga ada yang terpaksa. Jadi sudah kesana sini, pilihan ketiga masuk dia di situ ya lulus dia. Jadi, nah bagaimana dialektikan antara 3 ini memang itu jadi persoalan. Tapi ajakan kita adalah kan saya sudah bertemu dengan seluruh kepala sekolah di seluruh Sumatera Utara ini, tapi memang sekaligus itu, enggak sekaligus berapa kali, tapi hampir sudah seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan SLB. Langsung atau pakai Zoom Pak Kadis? Enggak, langsung. Luar biasa langsung. Jadi saya sebutkan seperti ini, kan bukan Anda yang mau jadi guru, sebenarnya Tuhan lah yang mengirim Anda menjadi guru. Jadi Anda itu malaikat yang dikirim Tuhan memajukan individu-individu, kelompok sekalian bangsa ini. Jadi saya bilang jangan hianati itu, karena saya sering contohkan, saya sebenarnya nggak mau pegawai negeri, saya pengen jadi gubernur BI yang luar biasa gitu. Tapi Tuhan menghendaki kita harus ketemu hari ini, maka Anda juga bertahun-tahun ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah begitu, harus menjadi guru dan insan pendidikan. Itu satu, secara pendekatan saya sebagai katakanlah pembimbing atau pengarah begitu bagi mereka. Baru saya bilang, di manakah tempat kepala sekolah bisa mengimplementasikan itu? Anda menjadi manajer kawasan. Jadi apapun yang terjadi di kawasan ya Bapak Ibu yang tahu. Bagaimana caranya? Paling tidak cara fisik sederhana Pak, sederhana nih Bang, sederhana banget. Bersihkan pertama tempat paling kotor. Apa itu? Kamar mandi. Jadi saya kalau ke sekolah, saya tidak pernah kemana-mana, selalu ke kamar mandi dulu. Itu gambaran. Kalau itu udah bisa tempat yang kecil itu yang menurut orang paling kotor, harusnya itu paling bersih. Itu pertanda bahwa oh di sini ada kesahajaan, oh di sini ada kenyamanan, oh di sini ada suasana yang dirindukan gitu. Karena hampir semua orang percaya bahwa kamar mandi itulah yang paling jorok. Sebenarnya harus tempat bersih. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana ruang guru menjadi nyaman. Ruang guru harus nyaman. Bagi saya tidak boleh ada tumpukan kertas di ruang guru supaya mereka happy. Bahkan yang kelima, penampilan guru juga saya koreksi. Kalau saya bilang kalau ada guru yang terlalu begini, jangan semua dimakan dong gitu. Sampai seperti itu saya. Terus rambutnya juga, ya rambutnya sisiran dong dari rumah. Sampai seperti itu supaya bagi saya supaya mereka menjadi sosok yang didambakan oleh generasi-generasi muda ini gitu loh. Dan mereka kalau sesuatu hal mereka katakan menjadi sesuatu yang keluar dari hati nurani yang bisa masuk menjadi transformasi positif kepada hati dan pikiran peserta didik ini gitu. Kalau kita cuma ngomong di sini Pak, tidak lahir dari hati, itu tidak akan masuk. Karena saya juga pernah mahasiswa. Saya pernah mahasiswa matematika, saya belajar mata kuliah tertentu, tapi saya nggak begitu suka dengan kebetulan itu perempuan, nggak gurunya dosennya perempuan waktu itu. Susah, nggak pernah saya dapat B, dapat C terus. Padahal saya matematika belajar. Mengapa? Artinya saya simpulkan dari situ, atau semester 3 nggak salah, saya simpulkan benar kata bapak saya. Kata bapak ibu saya gitu, udahlah kamu harus suka setiap orang, lihat berbagai aspek supaya kamu suka. Dengan demikian maka tautan jiwa kamu akan kamu disayangi. Kira-kira begitu yang rumus yang saya pakai. Jadi itu terang ajaran ayah ibu saya. Artinya ada peran orang tua, ada peran sekolah. Ya, dia harus matching begitu ya Pak Kadis ya. Terima kasih. Nah, tapi yang pengen mau saya tanyakan bagaimana mematchingkan ya, mematchingkan antara guru dan juga orang tua ini. Kita akan tanya nanti ke Pak Mukhlis. Saat lagi pemirsa tetap bersama kami di Sumut Menyapa Kupas Tuntas. Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Di Pulau Samosir yang dikenal dengan tanah Batak ini, banyak menawarkan keunikan tradisinya. Selain itu, di Pulau Samosir ini memiliki tempat wisata untuk keluarga dan beragam keindahan potensi alam yang indah dan alami. Keindahan Pulau Samosir sungguh mempesona.
Iya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumut Menyapa, Kupas Tuntas, dengan topik yang kita bahas adalah persiapan ujian sekolah SMA sederajat di Sumatera Utara. Meskipun topik yang kita bahas ini adalah persiapan ujian sekolah SMA sederajat di Sumatera Utara, khusus untuk kelas 12, tapi kemudian kita akan bahas banyak hal untuk kemudian nanti bagaimana SMA sederajat di Sumatera Utara bisa menjadi lebih baik lagi tahun-tahun berikutnya. Saya ke Pak Kepala Sekolah lagi nih, Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, bagaimana kemudian mematchingkan antara sekolah dan juga orang tua supaya sama-sama frekuensinya sama untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang cerdas, terus misalnya untuk mencintai sekolah, mencintai lingkungan rumah juga begitu. Ya baik. Karena menarik yang dibilang Pak Kadis tadi begitu. Ya betul, apa yang disampaikan Pak Kadis benar. Kita pihak sekolah harus membuat program dan kita rapat dengan orang tua, rapat dengan guru. Kita bangun komunikasi. Jadi pendidikan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, termasuk tanggung jawab juga masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah orang tua. Kita bangun komunikasi yang baik antara orang tua, pihak sekolah, guru, dan kepala sekolah. Kalau bisa kita rapat duduk dengan orang tua, kemudian dengan guru. Kemudian di SMA Negeri 13 Medan, mungkin secara umum sekolah lain seperti itu juga, di Kota Medan, membuat grup kelas orang tua. Jadi ada grup kelas orang tua, apa informasi kita sampaikan melalui grup. Kemudian apabila siswa nggak hadir, kita sampaikan melalui grup, orang tua langsung jawab, anak saya sudah hadir. Ayo kita cari, rupanya dapatnya di warnet, seperti itu, atau main bola. Jadi ini kita bangun komunikasi yang baik. Ini kita bangun merupakan tim kerja kita, bukan hanya sekolah aja. Orang tua juga kita masukkan tim kerja. Jadi kami membuat rapat evaluasi, baik di akhir tahun kita undang orang tua, kita bahas perkembangan anak didik. Jadi melalui kita bikin grup WA, apa permasalahan kita share, baik pengumuman, makanya Pak Kadis, sekali lagi saya sampaikan, orang tua menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Kadis. Jadi melalui grup WA kami share surat itu Pak Kadis, sampailah ke orang tua. Inilah kita bangun komunikasi yang baik antara orang tua, siswa, dan guru. Ini ada satu grup, ada grup siswa, ada grup guru seperti itu. Jadi kalau siswa nggak hadir, kita sampaikan kepada grup orang tua. Memberikan pelajaran, kita sampaikan kepada grup siswa. Karena sekarang ada luring dan ada daring. Jadi kita bangun komunikasi yang baik. Itu aja kuncinya. Baik. Pak Kadis, kalau kita pengen, kalau kita mau misalnya seluruh peserta didik itu, ini khusus kita bicara untuk SMA Pak Kadis. Di SMA ini kan 3 tahun, tapi tidak terlepas daripada tolak ukurnya kalau mau jadi sukses misalnya, bagaimana mereka ini kerja keras di 3 tahun ini kan seperti itu. Kalau mau masuk perguruan tinggi negeri, harus kerja keras di sini. Kalau mau masuk jadi perguruan tinggi yang punya favorit misalnya, harus latihan banyak begitu ya Pak Kadis. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat, apakah anak-anak ini butuh bimbingan yang paling besar itu di kelas 1 atau 2, kelas 3? Kalau tadi kan kata Pak Kepala Sekolah, untuk mengetahui minat dan prestasinya itu kan di kelas 11 ya. Apakah dari kelas 10 itu sudah dipahami begitu? Kita lihat tahapan pertumbuhan anak. Jadi dari SMP dia ke SLTA atau katakanlah SMA, itu transisi final itu. Dalam arti keremajaan. Nah, pada saat itu maka dalam peminatan sekarang kan dimulai pada saat dia daftar SMP, udah ditanyakan dia apakah masuk bahasa, masuk IPA atau apa. Seperti itu. Nah, sesungguhnya kalau dari segi masa tumbuh anak harusnya itu kelas 10 lah dasarnya. Gitu kalau tingkat SMA gitu ya. Nah, kelas 11 itu ada pematangan. Pematangan baru kelas 12 itu hanya finalisasi, dia final aja di situ. Jadi kalau di beberapa sekolah Pak, di beberapa sekolah swasta yang hebat dan beberapa sekolah negeri yang unggulan itu di kelas 10 dia dibentuk. Di kelas 10 di kelas 10 itulah basicnya gitu. Jadi di kelas 11 dia hanya dimatangkan, finalnya di kelas 12 sudah final, tidak bisa lagi sebenarnya apa-apa di situ. Sebenarnya gitu. Baik. Maka di beberapa institusi yang sudah luar biasa gitu, terutama yang boarding, itu pelajaran kelas 12 itu sudah selesai di kelas 11 sebenarnya. Sebenarnya gitu. Nah, ini kita coba ya saya kan sama PLT ini dan memang harus PLT gitu kan. PLT pun nggak apa-apa kan sedikit masukannya, tapi kan kalau bermanfaat kan maksud saya teruskan, pasti punya keterbatasan, tapi niat saya memang dengan segala upaya begitu harus bisa mentransformasi pemikiran dunia pendidikan dalam seluruh komponen, baik SDM itu dibagi 4 di pendidikan. Satu manajemen itu mulai dari kepala dinas pendidikan sampai kepala sekolah. Baru inti pendidikan itu peserta didik.
baru sken lain. Pendidikan itu adalah guru, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Yang keempat itu adalah orang tua. Kalau ini tadi, kalau ini bisa dikolaborasi dan memandang ini sama-sama berlian, peserta didik ini adalah berlian gitu, yang harus kita sama-sama gosok supaya menjadi satu konsep yang bagus, semua orang rindu. Ini pendidikan tidak susah, Pak. Saya pernah buktikan satu daerah tertentu, di daerah lain, itu saya kerjakan hanya 3 bulan. 3 bulan semua selesai, tapi sepakat semua komponen bahwa melihat sesuatu ini, tapi ini bukan berarti berlian, Pak. Hanya saya contohkan cuma berlian, ini sepakat kita bahwa ini berlian. Tapi kan tidak terlepas daripada peran Kadis, kalau begitu Pak. Saya lah kadisnya kan. Iya, itulah maksudnya. Saya lah kadisnya sekarang. Nah sekarang sudah mulai. Itu yang saya mulai dari langkah yang saya sebutkan tadi, kebetulan mendekati UAS ini, kan Pak Kepala Sekolah itu udah bilang, bagaimana saya mentransfer otak saya ke orang tua. Saya kirimlah surat, Pak. Surat saya, Pak. Oke, itulah dia pemikiran dasar kemarin Terus Pak ya. baru bagaimana saya sama dengan wali dan guru mata pelajaran, saya kirim surat. Iya. Bagaimana peserta didik sadar bahwa dia luar biasa, saya kirim surat. Iya. Dan ini akan menyusul lagi, itu Mas, saya kan tidak perlu sampaikan di sini juga. Tapi memang Pak Kadis, PLT Kadis luar biasa. Ya, luar biasa. Ini masih PLT. Bagaimana kemudian kalau definitif luar biasa sekali. Tapi kan nggak mungkin begitu. Tapi kita harapkan juga tetap ada sumbangsinya untuk pendidikan provinsi Sumatera Utara, terima kasih. untuk nanti kecerdasan anak-anak bangsa dari Terima Sumatera kasih, Utara, Pak terima Kadis. kasih. Baik, saya ke Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, kalau dulu kita bicara tentang ekstrakurikuler, saat ini kan ini ada batasan karena di tengah pandemi. Bagaimana kemudian ini pengadaan ekstrakurikuler meskipun masih terdapat batasan begitu? Baik, itulah tadi yang saya sampaikan, kita perlu bikin grup orang tua atau kelas orang tua. Jadi dengan komunikasi yang baik, kita juga laksanakan ekskul itu sesuai dengan protokol COVID. Oke. Seperti pramuka, tetap kita laksanakan daluring, tetap dia ada praktek-prakteknya menjaga jarak. Jadi olahraga atau ekskul yang bersentuhan, ini tidak kita laksanakan. Kalau paskib, juga Pak Kadis kita laksanakan paskib, karena dia ada berjarak. Semua itu diatur sesuai dengan protokol COVID, tidak ekskul semuanya. Kemudian untuk patroli keamanan sekolah, UKS, dokter remaja, tetap kita laksanakan dengan menjaga protokol COVID. Nah, jadi itu juga kita musyawarahkan dengan kelas orang tua. Jadi fungsi kelas orang tua ini melalui grup EA, ada ketua kelasnya. Baik kita bicarakan mengenai biaya, mengenai SPP, tetap kita musyawarahkan, tidak ada kendala. Kalau orang tua setuju, kita laksanakan program. Seperti itu. Oke. Pak Kadis, tentunya kan meskipun Pak PLT Kadis baru menjabat sebagai PLT Kadis di Sumatera Utara, tapi kan yang sebelumnya juga pasti sudah ada program-programnya bagaimana kemudian memberikan pelatihan kepada guru-guru yang ada di Sumatera Utara untuk terus bisa meningkatkan kualitas dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Kalau nanti Pak Kadis, adakah programnya ke depan ini? Ya kita harapkan ya apa nanti terobosan Pak Kadis supaya bisa menyamakan semua pemahaman yang sama begitu Pak Kadis? Terima kasih. Jadi saya sudah bikin surat kepada seluruh guru, Mas. Betul Pak. Bahwa Anda guru yang mulia gitu. Iya. Itu termasuk satu surat, itulah orang goret tujuannya ya Pak ya? Saya lakukan ini. Jadi Anda guru yang mulia gitu, pakai surat saya. Pakai surat saya, untuk itu percayalah seorang guru. Jadi kerjakanlah kerjaan Anda dengan baik, khususnya mengenai, kemudian contohnya saya bikin dalam penyusunan angka kredit, Pak. Iya. Angka kredit harus Anda susun sendiri, pelajari sendiri, karena Anda yang menerima kemuliaan seorang guru dan juga imbalan dari seorang guru. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah bilang memang saya akan ketemu dengan mereka, mungkin ternyata Zoom punya batasan. Jadi saya akan hadir langsung dengan Zoom saya sendiri lah pemateri. Bagaimanakah tampilan seorang guru, bagaimana membuat menyusun angka kredit, bagaimana menyusun paper, terus bagaimana cara motivasi anak. Sebenarnya di kelas saya sudah contohkan. Kemarin di SMA 1 Lubuk Pakam saya sempat ngajar sebentar. Saya bilang, ibu guru di situ dulu, biarkan saya ngajar. Gitu kan, nanti ibu tonton. Saya udah praktekkan juga. Terus saya ngajar juga di SMA 2 Kabanjahe. Saya udah jadi ibu dulu situ, saya ngajar dulu. Coba lihat. Nanti ibu lihat, mereka belum tahu saya kepala dinas. Bahkan guru pun nggak tahu saya kepala dinas. Saya bisa dong masuk gitu. Terus baru kepala sekolah kemudian datang, baru bahwa saya itu kepala dinas itu, PLT kepala dinas. Itu contohnya. Jadi cuman saya mohon maaf kepada Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, dan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Memang tidak bisa semua seni yang saya punya ini saya tunjukkan. Mengapa? Karena ada pandemi COVID. Biasanya kalau saya ingin ketemu misalnya 3.000 guru, 4.000 guru, bagaimana sih menjadi seorang pendidik?
dan apa sih yang dibanggakan dalam seorang diri, apa sih nanti hal yang kalau dia menjadi pendidik yang baik, apa sih akan diperoleh, sudah adakah orang yang memperoleh, sudah ada gitu. Jadi seperti ini. Nah, saya udah bilang jadwal sama teman-teman, saya akan mulai dengan mata pelajaran yang susah-susah, kata orang susah, matematika, fisika, kimia, saya akan mulai dengan itu. Dan kalau demikian menurut saya, kalau mereka sudah percaya dengan menjadi guru, mereka sudah pede bertanggung jawab, saya yakin dan percaya, maka kemuliaan diri akan muncul begitu, dan tidak ada lagi kesungkanan, tidak merasa, oh kalau guru itu level saya enggak. Guru bagi saya adalah, kan kalau orang menyatakan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Kalau saya tidak, Pak, tidak pernah, dan saya tidak pernah percaya itu. Termasuk dulu sama pimpinan saya yang di kementerian, saya bilang enggak, guru adalah pahlawan sejuta bintang, begitu Mas saya. Itu jargon saya. Guru adalah pahlawan sejuta bintang, bukan pahlawan tanpa jasa. Saya kan dari kepala dinas pendidikan, kan itu jasanya guru, Pak. Bapak kan, abang kan sebagai penyiar TV kan jasa guru. Dari sejuta bintang dia, kenapa kok tanpa pahlawan tanpa jasa? Saya ini sekarang bisa bicara di sini hasil karya guru, bintangnya guru. Pasti guru saya kan bahagia lihat saya, oh iya, Langsung keluar di TVRI loh. Guru itu murid saya dulu, pernah saya pukul atau pernah saya apa. Pasti, jadi guru itu pahlawan sejuta bintang. Memang benar, julukannya harus begitu. Terima kasih. Kita akan rubah itu. Menarik sekali kalau bicara dengan Pak Kadis ini, Pak PLT Kadis. Oke, Pak Mukhlis, kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian pihak kepala sekolah mengevaluasi setiap wali kelas yang notabene punya kedekatan, punya punya cara yang harus baik kepada seluruh siswa. Karena ini kan ada evaluasi, kalau tidak cocok bagaimana kemudian? Apakah ini diganti atau seperti apa biasanya di sekolah? Baik, sesuai yang dikatakan Pak Kadis tadi, kita kan harus muliakan guru dulu yang pertama. Terima kasih banyak Pak Kadis. Kemudian kita bisa lihat nanti kedekatan antara kelas itu dengan wali kelas itu nampak nanti. Permasalahan-permasalahan yang terjadi itu peran wali kelas cukup besar. Jadi sebelum dipanggil BP, wali kelas dulu yang memanggil, atau guru mapel. Ada masalah juga, selalu orang tua siswa lebih dekat dengan wali kelas. Jadi kalau kelas itu nggak ada problem, berjalan dengan baik, siswa pun bagus-bagus, kita mengutamakan karakter di sini. Apabila di kelas itu karakternya cukup baik, problem tidak ada, ini wali kelasnya sukses. Kita bisa evaluasi karena kita minta input juga dari anak-anak. Ya, wali kelas sudah kita berikan tugas, katakan di kelas 12 atau kelas 10 dan kelas 11, kita bisa tanya input dari anak-anak, bagaimana wali kelasmu? Saya juga, kepala sekolah juga bisa masuk ke dalam kelas kan begitu Pak Kadis. Saat mungkin guru nggak ada kekosongan, perlu juga menyapa anak-anak, melihat langsung. Di situ nampak nanti keberhasilan seorang wali kelas, kedekatan antara anak. Jadi orang tua yang paling dekat di sekolah adalah wali kelas. Ya, guru lah yang paling dekat sama si anak. Jadi wali kelas itu cukup berperan dalam kelas, tahu dia karakter anak masing-masing, perkembangan anak masing-masing. Ya, tingkat kenakalan juga tahu. Jadi wali kelas ini memang harus diselektif betul. Tidak sembarangan jadi wali kelas. Yang sabar. Memang sudah pilihan. Iya, sudah pilihan. Kalau bisa wali kelas berpenampilan menarik, ada daya tarik. Guru mapel gitu juga. Satu hari siswa nggak masuk ada rasa menyesal. Itu yang harus seperti itu. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti ini terus dipertahankan di Sumatera Utara, sehingga memang kita bisa menciptakan generasi muda yang unggul seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah kita. Tapi saya ke Pak Larso Marbun, ini menarik nih pertanyaan saya ini pemirsa. Pak, kalau saat ini kan kita lihat misalnya apa yang diperjuangkan oleh Gubernur Sumatera Utara kemarin, guru honor minta penambahan gaji begitu, sudah direalisasikan. Tapi kalau menurut Bapak, apalagi yang menjadi harapan semua guru sehingga mereka tidak lagi punya alasan untuk tidak berbuat baik, tidak berbuat maksimal untuk mendidik anak bangsa? Yang pertama, setiap bawahan itu rindu melihat pimpinannya. Oh begitu ya Pak? Jadi saya kan pernah juga jadi pegawai rendahan. Kalau datang kayaknya rindu kita, dan kita merasa punya kehormatan sendiri. Cuman saya bilang kembali kepada teman-teman kepala sekolah dan kepada guru Sumatera Utara, saya mohon maaf tidak bisa terlalu sering karena saya juga ada pekerjaan lain begitu. Itu yang pertama. Kehadiran itu, nah sekarang saya coba kehadirannya akan bertubi-tubi nih Pak. Kehadiran saya mungkin melalui Zoom akan saya coba, melalui surat akan saya coba, dan sekonyong-konyong saya hadir juga di tempat tertentu. Baru hasilnya saya share. Saya baru datang loh ke sini loh, kalau yang baik saya bilang baik, kalau misalnya kurang saya bilang kurang. Bahkan saya suka sengaja juga memfoto guru yang sosok yang bagus. Lalu saya tampilkan itu, ini loh guru loh yang ini boleh juga nih guru gitu. Nanti kan mereka beliau-beliau ini akan men-share kepada guru-guru masing-masing. Seperti itu.
Terus artinya apa? Sentuhan hati itu, sentuhan kepedulian, perhatian itu menjadi satu jaminan juga di sisi lain untuk menghormati mereka. Baru peduli terhadap persoalannya, Pak. Peduli. Kan tadi kan guru-guru itu banyak tidak memahami bagaimana menulis karya ilmiah. Nanti saya akan pertontonkan, saya akan bimbing mereka. Terus bagaimana metode mengajar, saya akan bimbing mereka. Saya kira itu menjadi satu beberapa dimensi untuk menyentuh, oh ternyata pimpinan saya perhatian juga terhadap saya gitu loh. Mereka tahu yang saya butuhkan. Tanpa diucapkan, saya kira dia akan sangat berterima kasih untuk profesinya. Dengan demikian dia akan tumbuh dan berkembang. Kalau itu sudah terjadi, kan dia akan mencintai peserta didiknya gitu. Oh ternyata saya ini manusia terhormat loh, manusia mulia loh gitu. Tadi baru kita saksikan hanya surat. Kebetulan memang saya bikin surat itu sendiri, tidak pakai anak buah saya konsep sendiri. Saya ketik, terus saya kasihkan sama anak buah supaya diperbaiki, diketik ulang gitu. Itu saya tulis sendiri. Tadinya mau tulis tangan sebenarnya, tapi tulisan saya terlalu cantik untuk difotokopi. Jadi itu buktinya bahwa ada tautan. Istilah saya kalau bahasa sana itu, bahasa kami yang suka memberikan perhatian pada orang itu, ada tautan mekanisme gejala tubuh yang bisa bergairah bersama untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, dan secara tidak langsung itu akan tertaut pada diri orang lain. Saya contohkan seperti nomor telepon, kok di sini kok berdiri di sana gitu loh. Itu mau kita coba, mudah-mudahan masih ada waktu. Apa yang kita lakukan di sini sana terinspirasi begitu ya, jadi, Pak Kadis ya. Bagi kami kehadiran itu bisa kehadiran by vision, by mission begitu. Mudah-mudahan itu bersambung kepada seluruh teman-teman guru, dan udah saya coba juga. Saya kan PLT sebelum ini kan saya PLT juga 8 bulan. Dan begitu saya datang lagi menjadi PLT, kok mereka rindu juga gitu. Kok kenapa Bapak terus? Loh, saya kan galak sebenarnya. Saya galak banget, Pak. Saya orang galak, saya keras memimpin. Tapi ternyata di balik kegalakan itu mungkin mereka lihat juga dari seluruh pimpinannya ada sesuatu hal yang menghargai keberadaan mereka. Saya kira itu, jadi menghargai keberadaan mereka, mengerti kebutuhan beliau-beliau, mengerti keluhan beliau-beliau, kalau bisa kita fasilitasi semaksimal mungkin. Demikian. Baik. Pak Kadis, meskipun Pak Kadis ini hanya PLT saat ini, tapi kita berharap apapun nanti ke depannya, mudah-mudahan selama berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bisa memberikan kesan yang mendalam, tentunya bagaimana kemudian supaya guru-guru punya cara yang baru untuk bagaimana kemudian mendidik anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang cerdas begitu, anak-anak yang punya prinsip begitu. Pak Kadis, tapi kalau Pak Kadis nanti ke depan ini, bagaimana kemudian upaya untuk membangun komunikasi dengan kepala sekolah? Ini kan punya peran penting juga. Supaya antara kedekatan Kadis dengan kepala sekolah ini kan, kalau ini dekat luar biasa sekali begitu Pak Kadis. Baik. Apakah ada sudah dipikirkan ke sana Pak Kadis? Yang saya bangun pertama dulu WA Group pertama. Iya, WA Group itu. Yang kedua saya bikin program kerja agak tebal waktu itu, gerak cepat pendidikan sumber martabat. Terus yang ketiga saya yakinkan mereka bahwa ini adalah manajer kawasan. Yang kedua mereka pemimpin, yang ketiga menjadi mereka panglima gitu. Jadi harus tiga-tiga ini. Manajer itu artinya lingkungan seluruh sekolah ini ya tanggung jawab Bapak Ibu lah gitu. Artinya apapun di dalam anggap milik Anda dan Anda harus urus dengan baik gitu. Yang kedua sebagai pemimpin Anda memutuskan tidak boleh ada intervensi di dalam ini, yang menurut bagaimana caranya kalau sudah terpaksa baru Anda pakai istilah saya palu godam, panglima lah gitu. Nah dengan tiga ini saya yakin mereka-mereka, maka untuk ini Pak, saya menjaga burung di antara mereka. Terus terang untuk ini saya sudah laporkan sama pimpinan. Persoalan sekarang memang banyak kepala sekolah di Sumatera Utara terlalu lama. Terlalu lama dalam satu sekolah. Jadi padahal kita lupa, kelamaan pada suatu tempat itu menjadi boring dan tidak bisa melupakan sudah habis inovasi. Karena dulu lama. Nah ini jalan terakhir kita lakukan Pak. Sekarang saya evaluasi. Dengan melibatkan seluruh Capdis dan seluruh kepala bidang, nanti 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun kita akan istilah saya peremajaan situasi lingkungan itu perlu supaya ada inovasi baru. Baik. Nah kalau sudah Pak Muklis ini kan udah hebat ini katanya, udah 13 sudah hebat ini. Padahal begitu ke sana, oh iya ternyata masih ada juga yang belum baik gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Oke Pak Kadis, pesan singkat Pak Kadis apa nih? Pesan singkat kepada sekolah dan juga siswa supaya tetap semangat untuk menuju ujian sekolah nanti. Nah, kepada anak-anak kami, putra-putri kami, junior kami, peserta didik kelas 12 SMA, SMK dan SLB kelas 12, kami berharap bahwa
teman-teman itu diciptakan Tuhan, dipelihara Tuhan, dibesarkan Tuhan, dan diharapkan Tuhan menjadi pemimpin di dunia ini, khususnya di Indonesia, dan harus melalui tahapan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Saya yakin dan percaya dengan harapan positif, pikiran positif, kerja keras yang baik, mensyukuri apa yang ada, menghormati orang tua, menghormati Bapak Ibu guru, sering berlatih akan menjadi jalan sukses menuju kebesaran teman-teman adik-adikku, anak-anakku yang tercinta kelas 12 SMA, SMK, dan SLB seprovinsi Sumatera Utara. Kebahagiaan adalah milik setiap orang yang bekerja keras. Kegagalan ada hanya bagi orang yang tidak mau bekerja keras. Demikian, terima kasih. Oke. Pak Muli, singkat, Baik. padat. Baik, kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, untuk guru bekerjalah dengan ikhlas, laksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kepada anak-anak didik kami yang kelas 12 seluruhnya, ini adalah ujian terakhir yang harus dilaksanakan berupa ujian sekolah. Setelah nanti ujian pasti mendapat nilai yang baik. Ya, semangat dalam belajar, jangan putus belajar. Guru juga harus semangat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak PLT Kadis sudah hadir di TVRI Sumatera Utara. Terima kasih Pak Mukhlis. Saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, kebahagiaan adalah milik orang yang bekerja keras. Jadi bagi adik-adik di rumah, khususnya kelas 12, bekerja keraslah, rajin belajar supaya Anda akan merasakan kebahagiaan itu nantinya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.